Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Gimana kabarnya semua hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan di kesempatan kali ini aku ingin share salah satu kue yang memanfaatkan sisa putih telur. Dan tentunya kemarin pas lebaran teman-teman pasti membuat kue kering, nastar dan teman-temannya itu. Dan kalau buat kue kering selalu yang dipakai itu kuning telurnya saja ya. Nah, daripada putih telurnya mubazir, mending kita buat bolu kukus putih telur karakter semangka. Gak perlu menunggu hebat untuk memulai, tapi memulailah untuk menjadi hebat. So, tetap semangat untuk selalu mencoba. Selamat menyaksikan dan tonton videonya hingga akhir ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke, bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk simak videonya hingga akhir. Langkah pertama, aku akan mengoles seluruh permukaan loyang dengan bahan pengoles loyang. Teman-teman juga dapat menggunakan margarin atau minyak goreng. Nah, setelah si loyangnya ini sudah teroles semua, aku akan tabur dengan wijen hitam karena kan kita akan buat kue karakter semangka. Dan biasanya semangka itu suka ada biji-biji hitamnya ya. Nah, ini aku beri wijen hitam di permukaan loyang secukupnya aja. Nah, setelah seperti ini, aku sisihkan, lalu aku ingin mengocok putih telur. Kalau teman-teman nggak punya stok putih telur, teman-teman dapat menggunakan telur utuh yang beratnya 500 gram. Dan setelah itu kita masukkan SP. Teman-teman juga dapat menggunakan TBM. Ini aku pakai SP merek Nyonya Lim ya. Nah, kita kocok kedua bahan ini hingga berbusa dengan speed rendah terlebih dahulu. Setelah berbusa seperti ini, aku ingin masukkan sejumput garam. Lalu kita masukkan gula dalam 3 tahap, dan ini tahap pertama. Dan kalau mengocok putih telur itu, usahakan teman-teman putih telurnya itu dalam keadaan suhu ruang, dan putih telurnya ini tidak terkena air atau tidak terkena kuning telur ya, agar dapat mengembang gitu ya. Nah, ini kita masukkan lagi gulanya, tahap kedua. Kita kocok kembali dengan speed tinggi. Lalu kita masukkan lagi ini gulanya tahap ketiga. Dan dikocok kembali hingga si putih telurnya ini kental dan berjejak ya. Nah, kita lihat dulu adonan si putih telurnya. Nah, ini dia masih encer ya teman-teman ya. Belum kental banget. Nah, kita akan kocok lagi dengan speed tinggi. Lalu kita lihat konsistensi si putih telurnya ini. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman, kental. Seperti ini. Nah, ketika konsistensi adonan sudah seperti ini, itu tandanya putih telurnya sudah siap ya. Nah, ini lalu setelah itu kita masukkan bahan keringnya. Ada maizena yang terlebih dahulu kita ayak. Lalu diberi susu bubuk. Dan juga kita masukkan terigu. Nah, ini kita kocok kembali dengan speed rendah aja. Ini terigunya aku bagi jadi 2 tahap ya, karena nggak muat tadi. Nah, kita matikan mixer, kita masukkan lagi sisa terigu yang tadi. Sambil diayak. Nah, lalu kita kocok kembali dengan speed rendah saja. Kocok kembali hingga tercampur aja dengan speed rendah. Lalu kita masukkan bahan basahnya. Ini ada minyak sayur. Kita tuang, ini aku langsung masukin aja teman-teman, nggak perlu dipancing-pancing ya. Dan juga ini ada susu cair, kita masukkan, lalu kita beri sedikit vanilla ekstrak. Kita kocok kembali dengan speed rendah, dikocok sebentar aja hingga tercampur aja. Nah, lalu setelah dikocok seperti ini, aku ingin mengaduknya menggunakan spatula agar si adonan yang berada di dasar wadah ini bisa teraduk semuanya gitu ya. Kita aduk dengan teknik aduk balik seperti biasa hingga si adonannya ini benar-benar tercampur dengan rata. Nah, karena aku ingin membuat karakter semangka, jadi adonan ini aku bagi menjadi 3, dan ini untuk warna putihnya. Ini kira-kira aja ya teman-teman, secukupnya aja. Nah, ini untuk warna hijau.
Itu juga secukupnya aja, nggak aku timbang ya teman-teman, kira-kira aja gitu ya, dibagi menjadi 3 adonannya. Biasanya yang warna merah itu kan lebih banyak, jadi aku kasih lebih banyak warna merah. Nah ini untuk warna putih aku tambahkan sedikit lagi. Nah ini untuk yang warna hijau aku beri pasta pandan. Pasta pandan secukupnya aja, kita aduk kembali. Lalu ini yang agak banyak kita beri pewarna merah, dan juga aku beri sedikit pasta red velvet. Nah ini pasta red velvetnya, kita aduk secukupnya hingga warna yang diinginkan teman-teman ya. Nah kalau aku seperti ini. Lalu setelah adonan siap, aku ingin tuang pertama terlebih dahulu warna merahnya. Kita tuang semua ke dalam loyang yang sebelumnya sudah dioles dan ditaburi wijen ya, wijen hitam. Ini kita tuang semua adonan warna merah. Nah ketika sudah dituang seperti ini, aku akan mengukusnya dengan kukusan yang sebelumnya sudah kita panaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita kukus kurang lebih 20 menit, dan setelah 20 menit seperti ini kita akan tes tusuk apakah sudah matang atau belum. Nah ketika tidak ada adonan yang menempel, ini sudah matang. Lalu kita dapat memasukkan adonan yang kedua, yaitu adonan yang warna putih. Lapisan yang kedua, ini lapisan warna putih. Dikukus selama kurang lebih 10 menit, dan setelah 10 menit aku akan menuang lapisan yang ketiga, yaitu lapisan yang berwarna hijau. Dan jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman tidak menggunakan kukusan yang kerucut seperti aku, teman-teman harus membungkus tutup kukusan dengan kain ya, agar airnya ini tidak jatuh ke dalam adonan. Lalu dikukus lagi selama kurang lebih 15 menit, dan setelah 15 menit aku akan tes tusuk apakah adonan sudah matang atau belum. Dan ketika tidak ada yang menempel, tandanya sudah matang. Lalu selanjutnya kita angkat, dan setelah matang lalu diangkat, ini langsung kita keluarkan dari loyang ya teman-teman. Nah masih dalam keadaan panas kita keluarkan dari loyang, dan ini dia bolu kukus putih telur karakter semangkanya sudah siap untuk disajikan. Nah ini menurutku termasuk kue yang anti gagal ya teman-teman, kalau teman-teman mengocok si putih telurnya ini dengan benar, yaitu konsistensinya hingga kental dan berjejak. Insya Allah ini pasti berhasil. Oke teman-teman, gimana, mudah bukan cara membuatnya? Dan ini juga rasanya enak ya teman-teman. Selain itu tekstur kuenya juga lembut, dapat terlihat seperti ini, dan ini lembut banget. Cara buatnya juga sangat mudah. Nah teman-teman dapat mencobanya. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Semoga ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selamat mencoba ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum and bye.